Assalamualaikum semuanya. Keripik Indomie ini tuh cuman 3 bahan aja. Cara pembuatannya simple. Buat teman-teman yang suka nyemil-nyemil nih, apalagi suka keripik bawang, wajib banget sih nyobain ini. Ini tuh keripik bawang tapi rasa Indomie, bener-bener super enak banget. Aku pertama kali nyobain itu bener-bener kaget. Padahal sesimpel itu kok bisa sekriuk ini ya. Ini tuh bisa awet 12 jam. Padahal nggak aku masukin ke dalam toples, tapi dia tetap kriuk teman-teman. Apalagi dipaduin sama bumbu Indomie goreng ini. Mantep banget sih. Yang penasaran langsung aja ditonton sampai habis. Langsung aja di langkah pertama. Di sini aku udah siapin Indomie goreng, bisa diganti pakai merek mie kesukaan kalian ya teman-teman ya. Kalau kalian suka yang sedap boleh. Lanjut di sini aku udah siapin 400 ml air. Aku bakalan rendam Indominya ini. Ini kita rendam kurang lebih setengah jam, pokoknya sampai dia lembek. Dan setelah dia lembek, kita langsung aja tiriskan ya teman-teman ya. Ini udah lembek, kurang lebih udah aku biarin kurang lebih tuh 30 menitan gitu teman-teman. Kalian bisa lihat sendiri, ini tuh udah lembek gitu atau udah ngembang. Selanjutnya kita langsung aja tiriskan kurang lebih seperti ini. Kalau udah tiris, kita bisa langsung aja siapin chopper. Ini aku pakai chopper seperti biasanya ya teman-teman ya. Siapa sih sekarang nggak punya chopper? Kayaknya udah rata-rata tuh di rumah pasti udah ada chopper sama blender ya. Jadi kalau teman-teman nggak punya chopper ataupun blender, butuh rekomendasi, kalian bisa langsung aja cek rekomendasinya di deskripsi. Indomie yang udah kita tiriskan, kita langsung aja masukin ke dalam chopper. Lalu kita tambahkan kurang lebih 3 sendok makan tepung tapioka. Lanjut aku bakalan tambahin bumbu Indominya ke dalam sini ya teman-teman ya. Cuman yang aku pakai minyak, kecap sama sausnya. Untuk bumbunya itu aku nanti buat taburan gitu loh. Karena aku tuh nggak mau ada yang kebuang sama sekali. Untuk bawang gorengnya juga aku masukin ke dalam adonan ya. Ini boleh sih di skip, cuman kayaknya sayang banget kalau di skip. Jadi ini bawang gorengnya juga aku masukin. Pokoknya yang aku tinggal tuh cuman bumbu Indomie aja. Lanjut, karena ini tuh belum ada asinnya sama sekali, aku bakalan tambahin Royco setengah sendok makan atau setengah bungkus. Kalau semua bahan udah masuk, kita langsung aja chopper sampai dia tuh halus gitu loh. Jadi di chopper beberapa kali aja teman-teman. Buat teman-teman yang nanya, Kak bisa nggak sih dihalusin manual? Aku belum pernah nyoba ya teman-teman ya. Kalau lihat dari tekstur si Indominya ini, kayaknya dihalusin manual tanpa dichopper bisa deh. Coba aja ya. Ini selesai dichopper karena dia tuh bentukannya kayak cincang gitu. Ini tuh aku ulenin sebentar gitu loh teman-teman, biar dia tuh halus. Jadi teman-teman bisa lihat sendiri ya. Ini tuh nggak lengket sama sekali. Tuh. Bener-bener adonannya ngeset di tangan gak lengket, di adoninnya juga kayak gampang banget, mirip kayak kle. Tapi di sini aku tetap pakai taburan ya teman-teman ya, soalnya nanti dia bakalan aku pipihkan kan. Kalau dipipihkan tanpa dikasih taburan itu biasanya dia bakalan lengket kemana-mana. Pokoknya ini sambil terus aku ulenin gitu loh, ngebantu biar teksturnya tuh lebih lembut dari awalnya tadi. Tadi tuh kayak tekstur minyak masih berasa banget gitu loh. Jadi ini aku ulenin terus aja. Kalau udah cukup, kita langsung aja ambil secukupnya, kita siapin alas, kita pipihin adonannya. Kalau teman-teman punya gulungan pastel yang biasanya buat mie, buat keripik, lumpia, teman-teman boleh pakai itu ya. Cuman karena mesin pasta aku tuh rusak, jadi aku buatnya manual aja. Ini aku udah siapin alas, aku kasih taburan tepung tapioka, gilasannya juga aku kasih tepung tapioka biar dia nggak lengket. Setelah itu kita langsung aja gulung seperti ini. Kalian bisa lihat sendiri ya, dia nggak nempel teman-teman. Adonannya tuh bener-bener gak lengket sama sekali, bener-bener gampang banget. Buat pemula ini cocok banget sih, anti gagal resep ini teman-teman. Tuh teman-teman bisa lihat sendiri ya, ini tinggal dipipihin aja sesuai selera kalian. Aku saranin jangan terlalu tebel-tebel, boleh sih tebel nggak masalah, tapi kalau tebel nanti hasilnya dikit teman-teman. Kalau aku sih lebih suka yang tipis-tipis gitu, biar satu bungkus hasilnya banyak. Jangan lupa ditambahin taburan terus kayak gini ya, biar dia tuh nggak nempel gitu loh teman-teman. Soalnya kalau nggak sering-sering kasih taburan kayak gini, dia bakalan nempel di rolling pinnya. Ini kalau pakai
mesin pasta pasti bakalan lebih simple. Cuman karena ini tuh cemilan ala kadarnya gitu ya, walaupun kalian gak punya rolling pin bisa pakai gelas yang rata, ini juga bisa teman-teman. Gampang banget sih, bakalan aku buat terus ini teman-teman karena emang super enak. Kalau menurut teman-teman ketebalannya udah cukup, kita langsung aja potong-potong sesuai selera ya. Di sini untuk motongnya aku bakalan pakai cetakan bunga ini. Kalau teman-teman gak punya cetakan bunga, bisa dipotong kotak ataupun random teman-teman. Ini cuman aku gaya-gayaan aja sih biar kebentuk aja gitu loh teman-teman. Jadi aku cetak pakai cetakan kue kering gitu, dicetak-cetak aja kayak gini. Tenang aja, walaupun dicetak-cetak kayak gini dia tuh nggak bakalan nempel. Ini udah selesai aku cetak kayak gini ya teman-teman ya. Kalian bisa lihat sendiri, ini tuh dikelopek gampang banget. Dan walaupun dia tuh ditumpuk, dia tuh nggak nempel satu sama lain. Jadi tenang aja, dia tuh bener-bener anti gagal resepnya. Jadi kalau kalian penasaran terus takut gagal, jangan sampai takut teman-teman. Ini menurut aku cemilan terenak dan tersimpel sih menurut aku. Tinggal kita lepasin satu-satu dan bentuknya kurang lebih seperti ini. Untuk bentuknya opsional ya, bisa diganti sesuai keinginan kalian, gak harus seperti yang aku punya. Ini kalau udah seperti ini kita bisa langsung aja simpan. Lakukan hal yang sama sampai semua adonannya habis ya. Caranya masih tetap sama teman-teman. Kita ambil sedikit adonan, jangan lupa dikasih taburan ya biar dia gak lengket di rolling pin. Kalau ketebalannya udah pas atau udah sesuai sama yang kalian inginkan, tinggal kita cetak atau dipotong-potong sesuai selera. Kalau teman-teman mau dibuatin varian yang lain, teman-teman bisa langsung aja komen di bawah ya teman-teman ya. Insya Allah nanti aku bakalan buatin varian yang lain buat kalian. Tapi kalau kalian mau coba-coba, tolong dong sharing gimana rasanya kalau pakai Indomie merek lain atau rasa yang lainnya. Soalnya aku juga penasaran. Yang Indomie goreng ini bener-bener enak banget. Apalagi Indomie goreng ini kan favorit ya teman-teman ya. Kalau teman-teman nanya rasanya kayak gimana, Indomie tapi kriuk banget. Bener-bener gak ngerubah rasa Indomie sama sekali teman-teman. Ini tuh enak banget. Ini udah selesai aku bentuk semuanya. Satu resep jadinya sebanyak ini. Kalau udah seperti ini kita bisa langsung aja goreng. Ini langsung aja kita siapin minyak panas. Ini kita panasin minyak secukupnya aja ya teman-teman ya. Ini setelah minyaknya panas, jangan lupa apinya dikecilin. Setelah apinya dikecilin, kita bisa langsung aja masukin keripiknya satu persatu kayak gini. Karena keripiknya itu nggak nempel satu sama lain. Kalau teman-teman pengen masukin banyak-banyak juga boleh ya. Tapi untuk apinya dijaga karena tadi tuh adonannya kan ada kecap sama sausnya. Aku tuh takut kalau dia tuh rawan gosong gitu loh teman-teman. Jadi kita ngegorengnya hati-hati aja ya. Tuh kalian bisa lihat sendiri, walaupun nggak masukin satu-satu langsung banyak, dia tuh nggak nempel. Dan jangan lupa keripiknya sesekali sambil diaduk ya biar matangnya itu merata. Kita goreng keripiknya tuh sampai kuning kecoklatan. Tenang teman-teman, goreng ini tuh nggak butuh tips, dia nggak bakalan meledak. Jadi menurut aku walaupun pemula masaknya bakalan sukses sih buat ini karena emang gampang banget, simple. Aku juga bakalan jadiin ini tuh cemilan favorit aku tahun ini karena aku belum pernah nyobain keripik sekriuk dan seenak ini. Apalagi kalau teman-teman suka Indomie bakalan suka juga sih sama ini. Kalau udah kecoklatan seperti ini, terus gelembungnya juga udah habis, teman-teman bisa langsung aja angkat dan tiriskan. Kita goreng semua keripiknya sampai habis ya. Ini juga bisa dijadiin referensi kalau teman-teman mau jual keripik atau cemilan kekinian. Ini cocok banget sih, soalnya rasanya bener-bener kekinian. Mulai dari rasa sama bentuknya cocok banget dijadiin menu kekinian tahun ini tuh. Ini udah cukup ya teman-teman ya, karena gelembungnya udah habis. Dijamin sih ini bakalan awet 12 jam. Soalnya kemarin itu kan aku goreng semuanya ya teman-teman ya. Hasilnya tuh lumayan banyak. Tuh kalian bisa lihat sendiri dari Indomie jadi seperti ini dan hasilnya bener-bener banyak banget.
karena hasilnya banyak banget kayak gini, nggak mungkin kan aku sekali habis. Padahal aku biarin kayak gini aja teman-teman di suhu ruangan tanpa ada AC. Setelah 12 jam kemudian aku makan, dia tuh masih crispy ya, walaupun ada layunya sedikit, tapi menurut aku masih crispy, bahkan lebih crispy dari si mie Indomie kan agak sedikit layu gitu kan teman-teman. Ini tuh udah 12 jam tetap ada kriuknya gitu loh. Ini kalau keripiknya udah mateng, kalau bumbu Indominya masih ada, tinggal ditaburin aja kayak gini. Ini tuh lebih mantep sih. Ini aku taburin aja semuanya, insya Allah nggak keasinan ya teman-teman ya. Soalnya bumbu Indomie tuh ada sedikit manis-manisnya gitu loh. Bener-bener enak banget. Dikocok boleh atau dijadiin taburan kayak gini juga nggak apa-apa, sama aja menurut aku. Ini tambah berlama-lama, langsung aja kita review. Pas dia tuh udah dingin, ini udah aku biarin sampai dia bener-bener dingin ya teman-teman ya. Kalian bisa lihat sendiri. Ini tuh pas aku pencet tuh muncrat di muka aku teman-teman, saking crispy-nya dan empuknya dia tuh nggak keras sama sekali, bener-bener enak. Buat kalian yang penasaran jangan lupa dicobain. Pokoknya buat teman-teman pecinta Indomie wajib banget sih recook ini. Jangan sampai kalian skip resep ini, kalian bakal nyesel banget sih kalau nggak nge-recook ini. Pokoknya thank you buat teman-teman yang udah menonton videoku sampai habis.